eh, pulau yang terpencil gitu ya, atau kayak nggak ada private island gitu ya, memang udah nggak ada orangnya lah di situ. Itu sebenarnya nggak serem yang kayak ada horornya, cuman ombaknya tuh di sana tuh tinggi banget. Oke. Dan kita tuh syuting pokoknya maksimal harus sampai jam 4 sore untuk balik ke pulau yang kita tinggalin gitu. Nah terus ombaknya tuh tinggi banget dan aku tuh lumayan nggak berani karena aku nggak bisa berenang. Jadi kayak ini gimana ya, terus tetap di kita harus menjalankan syuting itu even tuh ombaknya tinggi banget dan memang kapalnya miring lah apalah, cuman ya udahlah kita lakukan secara profesional dan ternyata aman untungnya gitu. Exactly, tadi kamu belajar profesional ya, mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Tepuk tangan dong buat Audi. Alright, next, Kenny. Alright, Kenny, my question is very serious. You got to answer it very quick. No kidding, Kenny. Ken, Pay Later 2, right? Yes, ini kalau yang udah nonton Pay Later 1 dan Pay Later 2, kira-kira ya ceritanya seperti apa dan apa bedanya? Paling persamaannya ya, nggak jauh-jauh dari Pay Later pastinya. Oke. Tunggakan bayaran. Dan seperti yang kita tahu, Pay Later 1 itu series yang sangat sukses, sangat besar, viewers yang sangat banyak. Dan sama di Pay Later 2 kita punya ekspektasi yang seperti itu dengan cerita yang lebih rich. Sebenarnya juga sebelumnya saya nggak di reveal sebenarnya di series itu, di series Pay Later 2 ini. Tapi ya oke lah, sekarang semuanya udah tahu. Oh, it's a surprise ya hari ini ya? It's a surprise. Sebelumnya emang sama sekali nggak boleh di spill. Oke. Keep it secret. Tapi ya udah kita buka di sini. Jadi salah satu cast di Pay Later 2 ya seperti biasa agak anomali ya mas sebenarnya. Amanda Manopo, kakaknya Fajar Set Boy. Komedinya Ada siapa tadi? Hah? Ada siapa tadi? Fajar Set Boy, Amanda Manopo, istri saya sendiri. Oke. Alright. Oke, jadi drama keluarga mereka yang benar-benar bisa relate sama kehidupan masyarakat di Indonesia lah. Jadi memang ceritanya sangat ringan, sangat menghibur. Oke. Baik, thank you Ken. Tepuk tangan dong untuk Kenny. Alright. Moving on to the next one. Sarah, hi. Halo. Yes, kamu main di Manhattan Crime, right? Dan Yes. juga Pay Later 2. Ya, Berarti ada dua role yang berbeda. betul. Bedanya apa dan uniknya nggak? Ada uniknya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih dua karakter ini personality itu opposite banget ya, Opposite. berbeda banget. Ah. Kalau untuk karakter aku yang di Pay Later itu dia yang tipe pendiam, agak lugu, kalem, tapi pintar gitu. Dan kalau untuk My Chef in Crime, dia yang sangat extrovert dan juga energetic and very talkative banget lah gitu, dan pekerja keras. Tapi menurut aku yang bikin dua karakter ini unik adalah mereka karakter yang berlayer untuk aku. Dan maksud aku dengan itu adalah dari awal series penonton akan mengira kayak oh ini karakter cuma kayak gini doang, tapi ternyata as the story goes on and progresses, oh ternyata ini karakternya lebih kompleks. Oke, jadi Gitu dari sih. dua yang berbeda, tapi lagi-lagi as the story goes on, Yes. you adapt with that ya. Iya. Kamu bisa tadi adjust lah ya dua karakter itu. Tepuk tangan dong buat Sarah. Ini cast kita ganteng-ganteng, cantik-cantik, kayaknya lokal punya loh. Beautiful ya semuanya. Alright, family. Mana nih penggemar family? Oke. Family. Bosku, cintaku, dan benci jadi bucin, right? Kalau dari family sendiri, ini dari cerita ini, ada yang paling stand up ya sih, atau karakter menurut kamu yang memang kuat di film ini, family? Halo semua, perkenalkan aku Feli Arauna. Saya perwakilan dari Microdrama. Jadi aku sedikit cerita tentang Microdrama boleh ya? Mungkin buat kalian yang nggak tahu Microdrama adalah sebuah cerita drama, komedi ataupun keluarga ataupun percintaan. Jadi dia dikemas dengan format vertikal. Jadi ceritanya lebih short, membuat penonton jadi lebih cepat nontonnya, tapi bikin penasaran terus gitu. Nah, kalau dari judul aku yang benci jadi bucin, di sini yang paling stand out menurut aku karena cerita sehari-harinya sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Contohnya ketika kuliah
pasti ada cinta-cintaan kan. Siapa yang pernah cinta-cintaan pas kuliah? Pasti semua pernah kan? Jadi nggak pernah. Belajar ya pas kuliah ya, bagus. Kalau nggak pernah berarti hidup Anda kurang menarik ya. Oke Ben. Nah jadi dengan drama sehari-hari dikemas dengan format vertikal, yang bikin stand out adalah penonton jadi ngelihat, oh senyum-senyum sendiri karena oh ini pernah terjadi nih sama aku kayak gitu. Kalau dengan karakternya sendiri, aku memainkan sebagai anak yang punya kampus, lalu jatuh cinta dengan mahasiswi biasa, lalu ada drama keluarganya, jadi di situ yang bikin menarik. Oke, terima kasih Benly, tepuk tangan untuk Benly. Oke, nggak apa-apa kalau yang pacarannya pas kuliah atau nggak pacaran kuliah, nggak apa-apa, itu put your school at first, tetap ya, keep going ya, belajar terus ya, tadi kan pacaran kan? Oke, next ke Balkis, ya kamu juga main di series tadi ya? Iya benar. Tadi udah dijelasin kalau ceritanya, kalau dari kamu sendiri kan microdrama ini kan something, like very new ya di Indonesia. Menurut kamu, apa yang bakal disukai banyak orang ketika nonton microdrama? Kalau dari judul aku pribadi ya, karena mikrodrama Bosku Cintaku ini itu bercerita tentang bos dan karyawan, jadi kehidupan di kantor, terus ada perebutan kekuasaan juga, dan drama percintaan antara karyawan dan bosnya, tapi ada sedikit sisi komedinya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang buat penonton itu akan suka dengan mikrodrama, mungkin kalau dari aku karena vertikal, mikrodrama ini kan vertikal ya, terus mungkin bisa diakses dengan mudah ya sama banyak orang, terus juga sangat singkat durasinya, jadi seperti itu sih dari aku. Baik, Balkis. Nah, satu Balkis. Nanti juga semuanya dapat pertanyaan yang sama. Dari Balkis dulu, karena kemarin saya setuju. Balkis, kita tahu hari ini kita launch Combo Asia, yang tadi semuanya bisa ditonton di Combo Asia. Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk viewers kita, penonton kita? Oke, adanya inovasi ini tuh sebenarnya sangat bagus ya, karena kita bisa menggunakan paket ini dari Combo Asia. Kita bisa nonton mikrodrama dengan judul banyak dengan banyak judul, tapi dengan harga yang terjangkau juga mungkin ya. Yes. Seperti itu. Harganya terjangkau, nanti kita reveal ya, yang disebut ya. Alright, kalau ke Benly, sama pertanyaannya, apa yang kamu sampaikan untuk teman-teman penikmat series dan juga mikrodrama? Plus kita punya Combo Asia sekarang. Oke, kalau menurut aku Combo Asia itu satu kalimat, buy one get everything. Alright, buy one get everything, tepuk tangan dong. Good. Jadi dengan kamu payment sekali, kamu bisa dapat mikrodrama, series, bahkan sampai streaming online, sport, Ya, semua ya. gitu. You got everything. Alright, kalau ke Sarah, Salma, Sarah. Mereka udah kasih taunya yang bagus-bagus ya. Jadi paling kalau dari aku stay tune aja, karena emang ada judul-judul yang banyak yang bakal dirilis soon sih. Alright, kalau dari Kenny? Dengan adanya Combo Asia ini, mau nonton series, mau nonton movies, everything jadi lebih simple, save time, semua bisa nonton dengan HP di telapak tangan. Oke, Audi. Oke, kalau untuk aku, Combo Asia ini benefitnya nggak main-main, jadi nggak akan nyesal kalau udah punya paketnya. Oke, Dito. Buat saya, Combo Asia ini sangat efektif dan efisien bagi para penonton. Jadi sekali beli paketnya bisa dapat semuanya. Oke, setuju nggak ya? Combo Asia. Makin pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk cast. Terima kasih untuk obrolan singkatnya. Sehat-sehat semuanya. Good luck buat seriesnya, kerjaan makin cuan, makin keren. Alright, thank you, amin. Tepuk tangan dong. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya, ya, dari awal kan Juno sebut bahwa kita. Oke, one more shot, 3, 2. Tepuk tangan dong untuk Esther dan Dinagas, terima kasih.
Semua yang ada diserahkan kembali ke tempat. Alright, Esther.